Sejak kemarin heboh banget ini ya berkaitan dengan ijazah dari Gibran Rakabuming SMA-nya ini, dan kemudian rupanya terbongkar ini ada skenario besar ini dari keluarga Jokowi sejak awal, karena Roy Suryo membongkar fakta bahwa sebenarnya sudah sejak awal KPU itu membuat peraturan yang memungkinkan gitu seorang presiden calon wakil presiden itu dia bisa punya ijazah, punya ijazah SMA, tapi nggak punya ijazah SMA, tapi dia punya ijazah S1. Jadi yang itu nggak boleh dipersoalkan. Nah, oke, saya akan ajak Anda ngobrol dengan manusia merdeka, Said Didu. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelihatannya skenario-nya udah sempurna betul gitu ya. Tapi kita tahu kan ada gium no perfect crime ya. Serapi-rapinya kejahatan itu pasti akan terbongkar juga gitu ya. Kita harus cerahkan publik bagaimana skenario ini terjadi. Kita tidak membahas lagi yang dibahas oleh teman-teman RT. Ya. Itu Rio Suryo, Ramsion sama Rismon sama Dr. Tifa. Ya. Kita melihat begini. Ini memang betul-betul ada skenario yang sangat besar yang dilakukan oleh dinasti Jokowi, yang saya menduga memang ada rencana untuk menghancurkan bangsa ke depan. Karena moral yang dirusak. Nah, kita lihat ini mulai 2019 pengesahan pernyataan ijazah 2019 ya. Ya, 8 Agustus. Itu 8 Agustus. Ya, 8 Agustus 2019. Yes. Itu penyetaraan ijazah kursus. Ya. Insert UTS oleh Kemdikbud dari pusat itu. Ya. Nah, terhadap ijazah terhadap Gibran 2019. Yes. Nah, sepertinya di situ dia sudah ketahuan bahwa ini harus ada skenario ke depan agar Gibran bisa lolos ke berikutnya. Ya. Capres-cawapres. Nah, 2019 ini untuk Solo dulu ya, untuk pilkada Solo. Untuk Solo. Ya. Nah, di situ dia masuk jebakan sehingga dia harus merekayasa. Apa yang terjadi? Kita lihat langsung dibikin peraturan KPU 9 Oktober 2023. Ya, nomor 19. Duluan dari keputusan MK. Yes. Nah, inti daripada keputusan KPU itu menyatakan bahwa apabila sudah ada pernyataan bahwa dia punya ijazah S1 luar negeri, maka tidak dibutuhkan lagi bukti ijazah SMA dalam negeri. Itu kan inti dari PKPU. Ya. Bunyinya ya, kira-kira seperti itu ya. Karena ingin menutupi yang 2019 tadi, penyetaraan yang tidak setara, gitu. Yang tidak sah. Nah, terus jadi dia amankan dulu ijazahnya. Amankan dulu ijazahnya Gibran lewat keputusan KPU 9 Oktober 2023. Nah, baru mengamankan setelah itu aman, maka disuruhlah bergerak untuk bagaimana Gibran menjadi calon wakil presiden atau calon presiden dengan melanggar umur. Itu ingat, Mahkamah Konstitusi ya berarti ya? Mahkamah Konstitusi. Ingat, berbagai usulan tentang itu berkali-kali dilakukan dan selalu ditolak oleh MK. Tahu-tahu datanglah mahasiswa dari Solo mengusulkan hari libur loh, hari libur dan diterima. Mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Judicial review. Dan dia menyatakan alasannya itu bukan kepentingan. Dia menyatakan sebagai warga Solo menginginkan Gibran menjadi calon wakil presiden. Clear. Jadi jangan ada yang membelokkan lagi bahwa seakan-akan itu membuka kesempatan buat anak muda. Enggak. Ya, dia pengagum Gibran pada waktu itu dia pengagum Gibran dan menyatakan hasil Gibran yang diapresiasi. Jadi usulan siapa namanya dulu tuh mahasiswa itu? Iya, Mas Saki Biru kalau nggak salah, itu anaknya Bonyamin Saiman itu ya. Nah, Bonyamin Saiman, supaya publik paham, ini usulan ke MK khusus untuk Gibran, bukan untuk anak muda. Jadi para termu janganlah belok-belokkan lagi, itu clear. Disidangkanlah dengan berbagai cara, maka disahkan bahwa boleh. Dan ingat, saat itu keputusan itu sebenarnya kalau diperdebatkan, keputusan MK menyatakan, kan ada 3 yang menyatakan boleh asal bekas gubernur, yang 2 menyatakan bekas bupati, tapi dibelokkan menjadi bekas gubernur atau bupati, bupati dan wali kota. Ya. Nah, akhirnya gol lah. Nah, terus setelah itu baru tanggal 25 Oktober kan baru mendaftarkan. Saya ulangi kronologisnya. Urutannya urut betul ya. Urut betul. Saya ulangi urutannya supaya publik paham. Ada 8 Agustus 2019. Itu pengesahan. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita melihat sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang terjadi ke depan. Nah teman-teman, kita sebagai rakyat Indonesia pastinya memang kita kurang paham betul ataupun awam
akan pergerakan-pergerakan politik yang terjadi di negara kita. Namun setidaknya kita menjadi agen of control dalam pemerintahan Prabowo Gibran Raka Buming Raka. Pada kesempatan kali ini teman-teman, isu yang secara terus-menerus dibicarakan yaitu isu polemik ijazah palsu Joko Widodo, bapak dari Gibran Raka Buming Raka. Yang dimana presiden ke-7 ini ijazahnya diduga kuat itu palsu ataupun hasil tiruan ataupun manipulasi, sehingga rakyat Indonesia mempertanyakan kebenaran dalam isu-isu seperti ini. Namun seakan-akan kalau kita mengerti ya, perjalanan Joko Widodo memang dalam pemerintahan Jokowi dikala menjadi presiden, dia seakan-akan pro kepada rakyat Indonesia, seakan-akan peduli kepada rakyat Indonesia. Apa yang dikerjakan Jokowi seakan-akan itu kepentingan rakyat Indonesia. Namun apakah itu berjalan dengan lancar ataupun mulus-mulus saja? Itu hanya sebuah gimmick yang dibangun untuk menutupi segala permasalahan, segala kebohongan-kebohongan yang dibuat oleh Joko Widodo. Pada kesempatan kali ini, ketika ada orang-orang yang menjadi garda terdepan untuk membongkar niat jahat dan kebohongan seorang Jokowi, membuat kita sebagai rakyat Indonesia bersyukur dan berterima kasih karena masih ada orang-orang yang cinta keadilan. Rakyat menyampaikan hal ini itu karena kecintaan mereka kepada rakyat Indonesia, kepada negara ini. Jika bukan kita yang membenahi negara kita, maka siapa lagi? Nggak mungkin datang dari Nepal, datang ke sini, bisa saja terjadi onar yang begitu besar nantinya. Perlu kita mengetahui bahwasanya dalam tanda kutip, ketika rakyat berbicara, itu artinya negara kita sedang tidak baik-baik saja. Jika negara kita sedang terjadi dinamika dan permasalahan yang besar di dalamnya, siapa yang menyelesaikan semuanya itu adalah penegak hukum. Mulai dari KPK, mulai dari kejaksaan, kepolisian, TNI, dan berbagai macam lembaga-lembaga instansi pemerintah yang dinilai mereka akan terlibat untuk menjadikan negara kita negara maju, dan sehingga di 2045 nantinya negara Indonesia ini menjadi negara emas dan terpandang di mata dunia. Dari dulu cita-cita negara kita memang cita-citanya sangat tinggi, namun terhambat oleh isu-isu kotor seperti ijazah Joko Widodo. Rakyat Indonesia sudah mulai muak sebenarnya dengan isu ini. Namun apalah daya kita sebagai rakyat biasa, kita cuma tahu kebenaran tetapi tak mampu untuk memberikan sebuah keputusan. Ketika kita membaca sebuah komentar di sini dicatat bahwasanya saya baru tahu ada mantan presiden terus aja berbohong dan berkelit untuk menunjukkan ijazahnya. Orang bangga kelulusan UGM. Kok ini malah melihat saja harus pakai keadilan, dan begitu kekuatan bohongnya orang bodoh saja sudah bisa menebak. Gila bro. Ya anak kecil pun mereka tahu mana yang benar, mana yang salah. Tindakan-tindakan lawyer dari Jokowi ini seakan-akan mereka hanya membela suatu kebohongan. Berdasar dari kebohongan, suatu saat pasti akan terungkap kebenaran itu. Kalau kita melihat di sini teman-teman, mereka mencatat bahwasanya ternyata manusia paling bejat itu ada di Indonesia. Pembohong, munafik, koruptor, pembunuh lagi. Yang paling heran lagi dia mantan presiden. Kalau memang benar semua itu keterlaluan, Lihat teman-teman, ini secara terang benderang kita lihat secara kasat mata sendiri bahwasanya ada orang-orang jujur yang berbicara seperti timnya Roy Suryo, penggugat ijazah palsu. Mereka menyampaikan suatu kebenaran, bahkan tidak hanya sekedar kata-kata, ada buktinya bro. Ada buktinya di sana, dibawakan di depan para majelis hakim. Lalu bagaimana dengan timnya Joko Widodo? Mereka cuma bisa membantah tanpa ada bukti di sana. Apakah dengan mengatakan ini ijazah palsu dapat menentukan keaslian dan keabsahan ijazah tersebut? Nihil hasilnya. Tidak mungkin tidak, Hal ini menjadi salah satu tolak ukur bagi rakyat Indonesia bahwasanya ini ijazah bisa dikatakan
99,9% adalah palsu. Itu selalu dibicarakan oleh tim Roy Suryo. Bubarkan saja pendidikan jika ijazah bisa dibuat tanpa menempuh pendidikan yang semestinya. Kasus ijazah hanya membuat gaduh dan adu domba rakyat. Pemecah belah. Seorang bapak negarawan harusnya melindungi rakyat dari perpecahan, bukan mengulur masalah tanpa arah yang jelas. Tidak kasihan kepada rakyatnya. Itu jadi pertanyaan bagi kita semuanya. Saking pintarnya, akal liciknya, Jokowi bikin undang-undang sendiri, disahkan sendiri, merasa negara Indonesia ini milik Jokowi sekeluarga dan antik-antiknya. Hei bos, negara kita bukan miliknya geng Solo, bukan milik Jokowi, bukan milik Prabowo, tetapi milik kita bersama. Artinya kita sebagai rakyat Indonesia sama-sama harus memiliki nilai-nilai seperti Pancasila. Ya, kita harus mengerti akan hal itu. Artinya kalau Jokowi merasa memiliki negara ini, ya lantas ketika ijazahnya dia tidak mau menunjukkan hal itu. Yang paling biadab di Republik ini orang yang berusaha membela kebohongan dan juga para netizen di dunia maya yang mendukung perbuatan bohong. Mereka ini adalah sekelompok manusia yang tidak mengerti suatu kebenaran. Rakyat mengatakan, tangkap Jokowi dan Gibran, si raja ijazah palsu. Kenapa mandek terus kasusnya? Apa gunanya polisi dan hakim di negeri Konoha ini? Negeri Konoha, lucu sekali, apa sih yang tidak disandang oleh negara Indonesia? Negara Konoha lah, dan berbagai macam sebutan-sebutan yang begitu aneh dan tidak enak untuk didengar. Hal-hal seperti ini, ya, salah satu lagi lembaga yang perlu kita ingat bahwasannya KPU. KPU adalah Komisi Pemilihan Umum, yang pada dasarnya adalah mereka yang meloloskan setiap verifikasi dan data-data dari calon, baik itu wakil presiden dan juga presidennya juga. Mereka lah yang menampung data tersebut. Kenapa sih mereka tidak memberitahukan suatu kesalahan dalam pencalonan itu dikala Jokowi menjadi wali kota, menjadi gubernur, hingga 2 kali menjadi seorang presiden? Masa sih KPU tutup mata akan hal itu? Ataupun di lain sisi, jangan-jangan ketika kita sebut jangan-jangan, ada tanda tanya di sana. Artinya, ataupun ada deal-dealnya, ada amplop tebalnya di sana. Kita kurang mengerti, ya. Namun yang kita mau adalah penegak hukum mampu menuntaskan hal ini dan membereskan semua permasalahan-permasalahan yang terjadi di negara kita. Nah, teman-teman dimanapun Anda berada, teman-teman silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Apa yang teman-teman tahu, yang teman-teman dengar di daerah masing-masing, cantumkan di dalam kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, salam NKRI harga mati.